Kerauhan di Bali. Apa dan bagaimana sebenarnya kerauhan itu? Belakangan ini, banyak orang yang membicarakan tentang kerauhan. Banyak komentar yang muncul tentang kerauhan ini, baik yang positif maupun ada yang memberikan ulasan negatif. Selain itu, beberapa kejadian kerauhan yang dalam hal ini berupa ngurek berujung pada tertusuk keris. Sebenarnya apa dan bagaimanakah kerauhan tersebut? Kerauhan berasal dari bahasa Bali, dari kata rauh yang artinya datang. Namun antara kerauhan dan kesurupan tersebut berbeda. Dosen sekaligus praktisi Komang Indra Wirawan atau Komang Gases menyebut kerauhan berasal dari kata rauh yang artinya mendatangkan dalam ranah sakral. Kerauhan dalam ranah sakral sudah seharusnya ada upakara berupa banten dan kejadiannya terjadi di pura. Menurutnya, seseorang yang kerauhan dalam kondisi sadar akan tetapi tak bisa mengendalikan kesadarannya. Sementara kesurupan diakibatkan karena otak kanan dan kiri tidak sadar penuh. Sementara itu, kerangsukan menurut Gases diakibatkan oleh kesengajaan memasukkan energi negatif baik berupa roh ke dalam tubuh. Dan kebanyakan sifatnya negatif seperti bebainan. Selain itu kerangsukan lebih banyak bermain di dunia profan dan tidak jauh beda dengan kesurupan. Bedanya dengan kerangsukan, kesurupan hanya lebih didominasi luapan emosi katanya. Terkait kerauhan ia menyebutkan ada beberapa jenis. Kerauhan dewa terjadi apabila ada yatnya yang sifatnya dewani dan menunjukkan sifat halus, seperti perkataannya halus etika sesana mengikuti dewa, dia adalah kerauhan dewa. Jika kerauhan prasanak atau prerencang ida batara pasti agak sedikit ekstrim seperti mengambil keris, metebekan, ngambil api seperti sang hyang jaran. Ada pula kerauhan buta, yang ditunjukkan dengan memakan ayam atau minum arak sebanyak-banyaknya. Sementara itu, dosen filsafat dan teologi IHDN Denpasar, Imade Adi Surya Pratnya dalam kerauhan dalam ritual agama Hindu di Bali Perspektif Teologi Hindu menuliskan, waktu kerauhan dalam ritual agama Hindu Bali terbagi menjadi dua, yakni waktu umum dan khusus. Secara umum waktu kerauhan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pada waktu Nedunang Ida Batara, Nulungang Ida Batara dan Engwaliang Ida Batara. Sedangkan waktu khusus juga dibagi tiga yaitu pada waktu kurangnya sarana upacara pada waktu puncak upacara dan ketika beliau memberikan nasihat atau bawos. Sementara itu, jenis-jenis kerauhan dalam ritual dikategorikan menjadi empat yakni merangkak tubuh menyentuh tanah, ngurek menari-nari dan diam. Pada fenomena kerauhan dengan gerakan merangkak yang merasuki tubuh tapakan kerauhan adalah ancangan kendaraan suci Ida Batara Batari ketika gerakan ngurek yang merasuki adalah pepatih Ida Batara Batari. Sedangkan yang gerakannya menari-nari adalah Widyadara atau Widyadari, dan yang diam adalah Ida Batara Batari sendiri, ungkap Pratnyana. Lebih lanjut ia menuturkan, tapakan kerauhan yang ngurek menggunakan senjata yang telah diupacarai dengan upacara pemasupatian, memiliki beberapa pantangan yaitu tidak diperkenankan makan daging sapi, karena apabila dilanggar senjata itu akan menembus badannya. Begitu pula senjata yang telah diupacarai itu tidak diperkenankan membunuh apapun termasuk binatang, sebab sapi merupakan binatang suci yang sangat dihormati umat Hindu dan dipercaya sebagai wahana siwa. Pancanada yang terdiri atas suara gamelan, kul-kul, genta, kidung dan mantra juga mempengaruhi kerauhan. Selain karena pancanada proses kerauhan juga diakibatkan karena reaksi mental. Hal ini terjadi apabila orang kerauhan dalam keadaan mental atau dalam keadaan dirinya akan tahu bahwa ia akan kerauhan. Ida Pandita Empu Jaya Prema Ananda mengatakan bagi masyarakat di desa yang tetap mempertahankan acara Nuwur Betara adanya kerauhan ini justru ditunggu-tunggu. Menurut Ida, jika dilihat dari siapa sutri atau tapakan yang dijadikan perantara kerauhan, hal itu tak ada yang salah. Mereka adalah orang-orang yang terjaga kesuciannya sehari-hari. Mereka bukan orang stres. Ida Pandita Empu Jaya Akarya Nanda mengatakan, dalam Tatwa Siwa Purana ada kutipan, apabila ada orang yang mengaku-ngaku dewa atau manifestasi Tuhan yang memasuki orang itu, kerauhan itu mesti harus diuji coba terlebih dahulu dengan api pembakaran tempurung kelapa. Kalau ternyata tidak terbakar oleh api, berarti betul yang bersangkutan memang kelinggihin atau dimasuki roh suci. Tapi kalau ternyata terbakar itu berarti kerauhan bohongan dan menyebabkan pura tersebut menjadi letah. Ida pun mengatakan ciri-ciri orang kerauhan adalah tidak terbakar oleh api, tidak basah oleh air, dan masyarakat yang ada di areal tempat kerauhan tersebut merasakan bulu kuduk merinding. Dalam lontar Kramapura juga disebutkan orang kerauhan atau disusupi oleh kemahakuasaan Tuhan salah satu tandanya adalah apabila tubuhnya dibakar orang yang kesurupan tak akan terbakar oleh api. Demikianlah video tentang kerauhan ini, mudah-mudahan saja dapat bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.